jumpa lagi di Cyber World. Be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sebelum break tadi kita sudah melihat pendapat masyarakat dan millennials mengenai apa itu kejahatan cyber. Nah, Cyber Patrol atau patroli cyber di Indonesia sampai saat ini tidak hanya memantau penyebaran hoax melalui sosial media dan percakapan di dunia online, tetapi ada banyak capaian patroli cyber dalam membantu beberapa instansi atau lembaga pemerintahan dalam mengurangi penyebaran hal negatif. Apa Benar itu, banget nih, bisa dijelaskan? banyak banget nih capaian patroli siber di Indonesia. Aku sebutin ya, yang pertama ini ada Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berkolaborasi dengan patroli siber untuk pengawasan penjualan dan penyebaran produk kesehatan atau obat-obatan ilegal yang tersebar di sosial media, baik produk yang dalam kemasan rusak, kadaluarsa maupun tidak berizin. Jadi masyarakat diharapkan juga lebih jeli dalam mengecek pembelian produk sebelum membelinya. Terus apa lagi nih selanjutnya nih? Yang kedua nih ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga memperkuat potensi cyber patrolnya dalam mencegah adanya radikalisme yang tersebar melalui sosial media dengan memilah sumber informasi dan menutup sumber-sumber informasi yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keren ya, Karya? Ya keren banget ya. Emang kementerian ini emang harus memperkuat patroli cybernya ya, diperluas ya. Ada apa lagi, Kar? Aku lanjutin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bekerja sama dengan patroli siber dalam pengawasan dan melindungi penjualan spesies satwa liar dan ilegal yang dilindungi di bawah wewenang Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati. Ini kita tahu ya, Indonesia ini melindungi beberapa satwa yang hampir punah ya. Hampir punah kayak tapi gitu. banyak sih belakangan ini satwa-satwa yang hampir punah malah dimanfaatkan untuk diperjualbelikan dengan harga yang tinggi ya, Kak? Makanya juga ini dari kementeriannya juga berkolaborasi ya dengan patroli siber ini. Betul. Untuk menangani kasus tersebut, memonitor ya? Kayak Betul gitu. Banget. Nah, ada lagi yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia didukung patroli cyber dalam penanganan tindakan kejahatan transnasional dalam pengawasan kegiatan human trafficking juga transaksi narkoba. Biar warga negara Indonesia ini juga aman ya. Iya, apalagi gitu kan sih. banyak TKI di Indonesia luar, ya. Tapi banyak juga yang legal, ilegalnya juga ada. Inilah fungsinya cyber patrol untuk memantau itu ya. Iya, betul. Nah, yang terakhir ini yang paling sering di aktivitas sehari-hari. Jadi cyber patrol ini juga bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam perlindungan kenyamanan para mitra dan masyarakat untuk pengawasan orderan ojek online. Kamu pengguna ojek online bukan? Aku banget. Nah, ini juga bekerja sama untuk pengawasan order ojek online yang fiktif karena merugikan pihak mitra ojek online dan tentunya masyarakat, sehingga itu juga perlu dijaga untuk menjaga pelayanannya tetap baik ya. Jadi perlu banget. Iya, kan kayak gitu. Sekarang itu ojek online jadi tumpuan utama ya. Kalau kita nggak bisa kemana-mana dengan kendaraan pribadi, ya ojek online. Mau pesan makanan juga ojek online. Benar banget. Udah melekat banget sama aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Ya, menarik banget ya. Jadi banyak sekali capaian dan kegunaan tim cyber patrol di era digital ini. Karena tidak bisa dipungkiri semakin meningkatnya penggunaan internet, serangan cyber akan menjadi berkembang juga dengan pola-pola yang baru. Kewaspadaan kita, para milenial dan masyarakat juga harus ikut turun serta membantu untuk keamanan dan kenyamanan kita. Kita nih contohnya melihat kejahatan yang berhubungan dengan cyber, kemana ya harus ngelapornya, bagaimana prosedurnya kayak gitu. Nah, aku juga masih bingung, Nat. Jadi bagaimana sih kalau kita ingin berperan apabila kita mendapati informasi lebih dini dan ingin melaporkan kepada patroli cyber atau cyber patrol? Dan adakah payung hukum pemerintah dalam menanggulangi para pelaku serangan cyber yang terdeteksi melalui patroli cyber? Nah, rekan kami Akbar akan melanjutkan wawancaranya dengan narasumber kita. Kalau penggunaan sebagai alat bantu itu berarti computer related crime. Sasarannya kalau computer crime itu kepada sistem komputer, kalau computer related crime sasarannya adalah kepada kejahatan konvensional, tetapi menggunakan sarana sistem komputer seperti itu.
Pak, kalau untuk komputer crime sendiri itu bagaimana Pak trennya untuk saat ini di Indonesia? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan, Pak? Secara umum sebenarnya kejahatan komputer crime itu relatif stabil seperti itu. Katakanlah Stabil, tidak ada perubahan? katakanlah peretasan itu. Ya ada sih fluktuasi sedikit. Katakanlah dalam satu tahunnya sekitar 50 kasus seperti itu. Mungkin juga bisa naik 75 seperti itu. Itu data yang tercatat di kami seperti itu. Tetapi khusus kejahatan komputer crime ini kan sebenarnya tidak tergantung dengan situasi tertentu. Artinya ada event-event nasional atau internasional tertentu yang dimanfaatkan oleh penjahat maupun kelengahan korbannya. Ada momennya berarti Pak ya? Cenderung tidak ada momennya, tetapi tidak ada? iya. Kalau kejahatan komputer related crime justru ada momen-momen tertentu. Momen. Iya. Kalau komputer yang crime ini itu malah tidak ada momen tertentu, tapi trennya ya cenderung stabil tinggi. Katakanlah kalau 50 kasus dalam satu tahun itu terbilang dianggap tinggi Pak, 50 dalam satu tahun. Relatif tinggi seperti itu. Artinya terus bisa setiap saat bisa naik seperti itu. Tapi secara keseluruhan kejahatan siber memang dari tahun ke tahun selalu meningkat seperti itu. Biasanya motifnya apa Pak ya untuk terjadi computer crimes ini? Komputer crime kecenderungannya motifnya ekonomi. Mereka artinya para pelaku ini untuk bagaimana bisa mendapatkan data dan dari data-data yang ada kemudian bisa dijual gitu, atau mungkin kalau secara kadar tinggi mungkin kejahatan state sponsor actor seperti itulah, tapi kita jarang sekali menghadapi situasi yang seperti itu. Tetapi katakanlah atau cyber terrorism seperti yang mungkin kita juga jarang menghadapi. Cenderung ada sebenarnya, tetapi kita memang tidak mengeksplor secara jauh kejahatan-kejahatan itu, dan kemudian hacktivist juga ada kegiatan-kegiatan itu, backgroundnya mungkin politis seperti itu. Tapi selama ini yang banyak kita tangani adalah murni kejahatan cybercrime yang disebut tadi secara umum kejahatan konvensional maupun kejahatan komputer crime yang sebenarnya bukan ecek-ecek juga ya, tetapi memang kalau kemudian itu tidak diantisipasi secara baik, itu kita tidak siap menghadapi sebuah serangan cyber yang lebih besar seperti itu. Baik. Jadi ya kita memang perlu mengantisipasi dan perlu bersiap diri bagaimana menghadapi situasi teknologi ke depan, termasuk bagaimana menghadapi penjahat yang terus dinamis mereka menggunakan teknologi itu seperti itu. Baik. Pak, kalau misalkan dibandingkan antara computer crimes dan related crimes, itu dilihat dari dampaknya, implikasinya bagaimana Pak? Mana yang lebih condong lebih berat, yang lebih mengancam untuk keamanan Indonesia begitu Pak? Kalau secara umum komputer crime lebih jahat gitu. Lebih Artinya jahat, dampaknya lebih luas. Katakanlah istilahnya kalau state sponsor actor mungkin itu kasus-kasus yang sangat tinggi. Istilahnya penyerangan dari sebuah negara kepada negara lain. Katakanlah sampai misalnya listriknya down 1 minggu, sistem perbankan down 1 minggu. Terus kemudian listrik dan PAM itu tidak mengalir sama sekali seperti itu. Itu kan sangat merugikan. Dampaknya sangat luas. Betul. Seperti itu kan. Artinya mungkin kalau sistem perbankan down, rush di mana-mana. Tapi sistemnya juga nggak bekerja. Datang ke ATM mau ngambil duit, listriknya mati, nggak bisa juga seperti itu misalnya. Kemudian penjaraan mungkin terjadi di mana-mana juga dampaknya seperti itu. Terus kemudian orang mau makan, mau beli pakai uang cash, mungkin persediaannya tidak cukup, tetapi dengan mengambil pakai dengan ATM itu sistemnya juga tidak berjalan. Itu yang perlu banget kita hadapi. Artinya sesuatu yang kita harus antisipasi bersama-sama, bukan hanya Polri saja sebenarnya itu tanggung jawab kalau terjadi seperti itu, tetapi itu semua komponen kerjasama itu harus dilakukan mesti ke pemerintah juga, terus kemudian sektor swasta, sektor publik, akademisi, terus kemudian aparat penegak hukum lainnya, semua harus bekerja sama menghadapi situasi yang apabila itu terjadi seperti itu. Sejauh ini sudah ada berapa Pak contoh kasus computer crimes yang bisa sampai skalanya nasional begitu? Seperti turunnya perbankan atau bagaimana Pak? Enggak, kalau kita berbicara kalau secara yang kasus-kasus nasional dalam pengertian yang besar-besar itu sebenarnya kita tidak banyak gitu ya. Artinya selama ini katakanlah hacker, misalnya kita pernah dengar istilahnya KPU dihack seperti itu kan mungkin dalam pengertian skala nasional seperti itu. Dalam kaitannya dengan bagaimana legitimasi sebuah lembaga itu memang harus dipertahankan, dan kemudian hasil dari suatu tugas dan tanggung jawab sebuah lembaga tersebut harus dipertahankan. Itulah yang mungkin besar. Katakanlah kemudian kasus-kasus
umum katakanlah bank sampai ras gitu, saya kira enggak, Hampir tidak pernah, hampir tidak Itu kenapa pernah. hampir tidak pernah itu? Apakah penyerangnya tidak capable, kurang greget gitu Pak, atau memang pertahanan infrastruktur dari milik kitanya juga yang sudah sangat mumpuni begitu Pak? Bisa kedua-duanya sebenarnya. Artinya kalau sebuah kejahatan kan dibilang ada niat dan kesempatan seperti itu ya. Artinya mungkin kepentingan dari penjahat itu baik untuk motif politik maupun motif ekonomi, untuk kepentingan pribadi itu tidak terfikir ke sana juga bisa seperti itu. Tetapi kalau kita bicara dengan sistem keamanan yang ada, sistem keamanan itu kan bergantung dari masing-masing user atau pengguna sistem elektronik itu yang ada gitu. Artinya sistem keamanan itu ya bagaimana tinggi rendahnya kemampuan katakanlah perusahaan gitu ya atau instansi tertentu untuk membiayai sistem keamanannya, atau kemudian kalau kita bicara pribadi juga katakanlah kita punya laptop, kita beli antivirus enggak sih gitu. Menurut perasaan kita cukup pakai antivirus yang gratisan saja kayak gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir, wah saya di laptop saya ada data-data yang sangat sensitif gitu, misalnya data perbankan saya pribadi, saya harus beli antivirus yang benar-benar yang bisa menangkal mungkin serangan seperti itu. Artinya bahwasanya kejahatan-kejahatan yang kemudian sesuatu yang dianggap berbahaya oleh seseorang itu bisa dinilai oleh orang itu sendiri atau oleh lembaga itu sendiri atau oleh institusi itu sendiri seperti itu. Dan kesempatannya untuk bisa terjadi serangan itu sebenarnya juga istilahnya bisa juga tiba-tiba, tetapi juga sebenarnya bisa diprediksi gitu. Artinya kalau diprediksi katakanlah sekarang ini katakanlah sedang berkembang emotet gitu misalnya virus emotet yang memang menyebar ke seluruh dunia. Semua negara concern terhadap perkembangan serangan emotet misalnya seperti itu. Nah, artinya kita mungkin bisa mengantisipasi dengan meningkatkan sistem keamanan, dengan mengaktifkan adminnya, antivirusnya juga diperbarui, diupdate setiap saat sesuai kondisi yang ada. Adminnya juga siaga misalnya 24 jam apabila sewaktu terjadi serangan seperti itu. Dan kemudian kementerian lembaga misalnya BSSN atau Kominfo juga siaga setiap saat seperti itu. Itu kan semuanya bekerja gitu artinya. Jadinya ya pada prinsipnya kalau kita bicara tentang katakanlah sistem keamanan secara umum gitu, ya memang bukan kerjaan hanya polisi saja atau BSSN saja atau Kominfo saja, tetapi semua komponen bekerja secara harusnya saling mendukung untuk secara bersama-sama menjaga keamanan serangan, baik yang serangan yang sangat tinggi yang bersifat nasional ataupun yang serangan yang bersifat individu tadi kayak terhadap laptop kita misalnya atau handphone kita dihack seseorang seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya mengenai computer related crime. Itu kan bisa dibilang bahwa penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan siber begitu Pak. Seperti mungkin penipuan begitu. Itu termasuk dalam computer related crime Pak. Betul. Itu bagaimana Pak trennya untuk saat ini Pak? Apakah sedang meningkat? Apa justru bagaimana Pak? Ya, kalau kita melihat kasus-kasus cybercrime terbanyak yang sementara ini kita data di Direktorat Tindak Pidana Siber, sebenarnya kasus terbanyak memang kasus-kasus penipuan gitu. Baik. Tapi semoga ini terus bisa ditekan bagaimana sistemnya seperti itu agar kalau kita melihat kasus penipuan di Indonesia terbanyak kasus cybercrime terbanyak di Indonesia adalah penipuan. Kesannya seolah-olah kan memang orang Indonesia ternyata banyak penipu kayak gitu kan. Atau kemudian katakanlah ranking kedua katakanlah hate speech atau pencemaran nama baik. Ternyata orang-orang Indonesia menjadi seseorang yang kayaknya memang saling membenci kepada seseorang. Tapi faktanya data sementara memang menunjukkan bahwa kasus-kasus penipuan itu kasus tertinggi katakanlah bisa sampai 1.500-an kasus. Banyak sekali Pak. Kalau bentuk-bentuk penipuannya itu bagaimana Pak ya? Katakanlah di e-commerce juga ada, terus kemudian yang istilahnya mama minta pulsa terkenal yang seperti itu, katakanlah yang 100.000 seperti itu masih ada istilah, itu kasus banyak sekali terjadi tapi masih tetap ada kasus di e-commerce seperti itu tetap berkembang. Tapi kalau contoh konkretnya bagaimana Pak? Ini kayaknya kalau dari yang saya tangkap lebih banyak muncul dari e-commerce begitu Pak ya. Contoh real maksudnya penipuan yang dimaksud itu yang seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. E-commerce misalnya seharusnya katakanlah kita beli sesuatu melalui
platform atau apa sih penyedia apa sih Belanja online. belanja online seperti itu. Seharusnya proses terakhir pembayarannya juga harus melalui platform tersebut gitu. Selama ini kadang-kadang kita belanja sesuatu, kemudian kita chatting dengan penjualnya, kemudian kita dibelokkan suruh proses transaksi selanjutnya dikirim ke rekening yang lain seperti Jadi itu. tidak melalui aplikasi. Begitu. Betul. Sayangnya memang apabila kemudian penjualnya ini nakal dan kemudian dia tidak kirim barang, itu kan terjadi permasalahan. Atau kemudian kirim barang tetapi barangnya tidak sesuai dengan permintaan seperti itu. Itu kan jadi masalah, dianggap sebagai penipuan seperti itu. Itu contoh real yang banyak terjadi seperti itu gitu. Artinya kita perlu waspada apabila kita belanja melalui platform e-commerce, langsung endingnya atau penyelesaiannya juga harus melalui itu juga proses pembayarannya. Sehingga apabila terjadi sesuatu kita meminta pertanggungjawaban dari platform itu juga mudah gitu. Artinya, iya. Komplainnya gampang gitu. Daripada kemudian kita belanja lewat e-commerce tapi proses pembayarannya melalui jalur pribadi, setelah itu nomor kita diblok, sudah selesai. Hilang begitu, Pak. Hilang. Secara hukum kita bisa telusuri dan kita bisa mengungkap pelakunya. Tetapi kasusnya memang relatif sangat banyak seperti itu, dan kemudian tidak mungkin juga kita kan istilahnya mengungkap satu-satu kasus, tapi bisa saja kita bisa mengungkap katakanlah kasus-kasus yang ada, kita kumpulkan, kita analisis siapa sih sebenarnya jaringan-jaringan pelaku ini. Nah, seperti itu. Ini biasanya berbentuk jaringan, Pak ya? Tidak hanya individu atau bagaimana, Pak? Bisa jaringan, juga bisa individu. Katakanlah jaringan, kita tahu bahwasanya jaringan penipu di Indonesia ada 3 tempat, katakanlah di Tulung Selapan misalnya, terus kemudian di mana lagi? Yang saya lupa tempatnya. Tapi yang jelas ada 3 tempat itu ya gitu ya. Itu yang secara umum jaringan. Tapi kalau secara pribadi ada juga katakanlah sedang masuk dalam sel dan kemudian dia melakukan upaya tipu-tipu seperti itu, juga masih ada juga seperti itu. Tetapi itu biasanya relatif bukan jaringan besar, artinya mereka yang lakukan kecil-kecilan gitu. Tapi kecenderungannya kalau yang jaringan-jaringan besar itu biasanya mereka artinya ada modalnya dan kemudian hasilnya juga relatif lebih banyak seperti itu. Baik. Pak, ini kan banyaknya kasus computer related crime atau mungkin salah satunya penipuan. Itu kan banyak sekali, Pak, kasusnya. Itu seberapa besarkah yang bisa diungkap dari Polri sendiri? Kira-kira mungkin kalau misalnya kita bicara rasio atau persentase bisa disebutkan, Pak? Iya, secara umum sebenarnya kalau kita mengungkap sebuah kejahatan bukan hanya di Direktorat Tindak Pidana Siber saja ya. Kalau polisi dalam reserse dalam sebuah pengungkapan kasus, katakanlah kasus masuk 100, kalau bisa selesai dalam 65-70% itu sudah dianggap bagus gitu. Artinya selama ini di Direktorat Tindak Pidana Siber juga levelnya sekitar itu, sekitar katakanlah 60, 65, 70%. 60-70% berhasil ya, diungkap begitu. Diungkap. Tetapi bukannya kemudian yang 30% tidak diungkap. Artinya kita butuh waktu atau kita butuh tenaga manusia untuk suatu saat bisa juga diungkap. Artinya ada juga kasus-kasus mungkin dalam hitungan mungkin hari, dalam minggu atau bulan, atau bisa juga tahun terungkapnya seperti itu. Baik, baik. Iya. Pak, ini kan banyak sekali, Pak, kasus computer related crime ini, Pak. Itu penyebab utamanya sebenarnya apa, Pak? Apakah ada faktor juga dari platform yang menyediakan lemahnya sistem pertahanan terhadap serangan Sistem atau keamanan bagaimana, gitu. Pak? Iya. Enggak, kalau kita bicara tentang jumlahnya kasus yang banyak terus kaitannya dengan keamanan cyber katakanlah kayak seperti itu, sebenarnya ini bukan persoalan individu atau kemudian atau lembaga atau institusi tertentu saja, tapi sebenarnya ini persoalan seluruh bangsa. Artinya komponen-komponen katakanlah pemerintah, sektor swasta, sektor publik, kemudian akademisi juga terlibat di sana, kemudian aparat penegak hukum lainnya juga harusnya bekerja semuanya gitu. Artinya dengan keseluruhan komponen tersebut apabila mereka melakukan kerjasama secara bersama-sama meningkatkan keamanan siber yang ada di Indonesia, maka tentu itu akan bisa memperbaiki bagaimana kejahatan-kejahatan itu berkembang. Secara umum kita memang kejahatan siber terus berkembang, tetapi dengan
perbaikan-perbaikan yang ada di masing-masing komponen tersebut, tentu ini akan menghambat seperti itu ya. Kejahatan siber tidak bisa dibendung, artinya tidak bisa dihilangkan, dan kejahatan-kejahatan termasuk kejahatan-kejahatan lainnya, tetapi masih bisa istilahnya dikendalikan atau diminimalisir seperti itu, agar tidak kemudian perkembangannya semakin pesat sekali gitu. Artinya fluktuasinya tidak sangat tinggi seperti itu.